Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya awali pertemuan hari ini dengan sebuah pantun. Pergi berkunjung ke rumah ibu, jalan-jalan di hari Sabtu. Dari saya, dosen Unifrap Pekanbaru. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan MKom. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi Teknik Informatika di Universitas Abdurrahman. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu pengajaran. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah kecerdasan buatan. Teknik yang saya gunakan pada setiap perkuliahan adalah DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap dengan 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip kecerdasan buatan yang meliputi dasar-dasar kecerdasan buatan, teknik pencarian atau searching, teknik heuristik, representasi, pengetahuan atau knowledge representation, sistem pakar, dan dasar-dasar sistem cerdas yang mencakup neural network atau jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan contoh-contoh penerapannya. Adapun capaian dari pembelajaran kecerdasan buatan ini, yang pertama, mahasiswa mengetahui prinsip dasar kecerdasan buatan, teknik-teknik pelacakan atau searching, sistem pakar, dan soft computing. Yang kedua, mahasiswa memahami setidaknya satu macam teknik algoritma pelacakan dan satu teknik algoritma soft computing. Yang ketiga, mampu menerapkan teknik tersebut di dalam permasalahan tertentu serta mampu memodelkan masalah menggunakan teknik tersebut. Yang keempat, mampu mengimplementasi teknik tersebut di dalam level programming. Adapun materi pembelajaran kecerdasan buatan ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep dasar kecerdasan buatan, yang ketiga teknik pencarian kecerdasan buatan, yang keempat neural network atau jaringan saraf tiruan, yang kelima expert system atau sistem pakar, 6 algoritma genetika, dan yang ketujuh case study atau penerapan di dalam sebuah proyek. Rujukan yang digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini diambil dari buku-buku monograf dan jurnal dari hasil penelitian saya tentang kecerdasan buatan, yaitu yang pertama artificial intelligence, penerapan algoritma backpropagation untuk studi kasus. Yang kedua, artificial intelligence algoritma backpropagation dan algoritma genetika untuk prediksi pada tahun 2018. Yang ketiga, artificial intelligence prediksi penyakit systemic lupus erythematosus pada tahun 2020 dan artificial intelligence diagnosa penyakit tidak menular pada tahun 2022. Rujukan dari jurnal hasil penelitian juga saya masukkan ke dalam pola pengajaran ini yang dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun sistem pembelajaran dari kecerdasan buatan ini, ya, sistem pembelajaran di Universitas Abdurrahman selepas masa pandemik ini menggunakan sistem pembelajaran hybrid. Pertemuan di kelas secara tatap muka, secara daring, menggunakan aplikasi Zoom Meeting
Google Meet, WhatsApp Group, dan aplikasi Classroom. Universitas Abdurrahman sudah menggunakan Learning Management System atau atau LMS, yaitu dapat dilihat di link https://pada.unifrap.ac.id, di mana semua mahasiswa untuk pembelajaran online dapat mengakses link tersebut. Untuk absen mahasiswa perkuliahan online diambil dari LMS, sementara absen perkuliahan offline diambil melalui QR code di link https://absensi.unifrap.ac.id/absen. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, dan kuis. Metode ceramah yaitu metode pemberian materi secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas, sehingga memunculkan interaksi langsung kepada mahasiswa. Metode diskusi kelompok dengan membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan tugas proyek pembuatan aplikasi bertemakan aplikasi teknologi kesehatan, untuk melatih mahasiswa menerapkan teknik kecerdasan buatan pada proyek yang diberikan. Metode kuis diberikan di akhir pertemuan untuk mengukur sejauh mana materi yang sudah diberikan dapat dipahami oleh mahasiswa. Kuis ini diberikan melalui platform Google Form. Sistem penilaian untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah 4 poin. Yang pertama, tugas dengan nilai bobot 20%, keaktifan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk penilaian dilakukan secara transparan yang dapat dilihat di syakat.unifrap.ac.id. Nah, berikut ini saya tampilkan proses perkuliahan di Laboratorium Universitas Abdurrahman terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Baik, untuk absen itu sudah Bapak buka di LMS kita, Learning Management System, ada di spada.unifrap.ac.id, dan untuk absensi.unifrap.ac.id ini nanti akan kita ambil absennya berdasarkan LMS nanti. Oke, kita akan review materi sebelumnya tentang materi jaringan saraf tiruan atau neural network yang kemarin. Silakan Stephen. Jadi yang kemarin kita pelajari itu mengenai jaringan saraf tiruan atau yang disebut dengan artificial neural network. Jaringan saraf tiruan atau JST ini itu suatu neural network yang dipakai dalam metode perseptron. Jaringan saraf tiruan ini dia terdiri dari 3 fitur, yaitu berat, bobot, dan bias, dan dapat dipakai untuk melakukan training pada suatu artificial intelligence. Oke, sip, mantap. Oke, tepuk tangan dulu untuk Stephen. Baik, jaringan saraf tiruan ini kemarin kita sudah membahas tentang 2 metode, yaitu yang pertama perseptron dan backpropagation. Ada sekitar 12 alur, mulai dari proses normalisasi data sampai mengembalikan data tersebut menjadi denormalisasi kembali. Nah, untuk yang lebih akurat tentu adalah metode backpropagation. Nah, kenapa? Siapa yang tahu? Atau mungkin Stephen boleh menyampaikan kembali kira-kira kenapa metode backpropagation lebih baik daripada metode perseptron? Karena dalam metode backpropagation itu Pak, dia datanya setelah kita masukkan ke dalam AI-nya, dia dalam proses training itu ada yang namanya proses backpropagation dan forward propagation.
di dalam proses ini dia ada langkah-langkah yang lebih dalam lagi dibandingkan perseptron. Makanya hasil uji dari back propagation itu biasa akurasinya 90% ke atas, sementara kalau perseptron itu yang paling tinggi biasa 80-an saja. Baik, oke, thank you. Nah, kemudian di metode neural network ini, untuk metode back propagation atau perseptron itu ada pola. Pola yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Jadi pola tersebutlah nanti yang akan dilakukan proses pelatihan dan proses pengujian. Maka dari itu hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang AI, Artificial Intelligence, itu expert system. Sebelumnya sudah pernah mendengar belum tentang expert system? Nah, kalau belum kita akan jelaskan tentang expert system atau sistem pakar. Sistem pakar ya atau expert system itu adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam komputer dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan keahlian manusia, memindahkan kepakaran seorang manusia. Contoh, dia pakar tentang penyakit kulit. Siapa kira-kira? Coba Stephen, siapa kira-kira? Dokter kulit. Ya, mantap. Berarti seorang dokter kulit, dia memiliki kepakaran tentang mengobati penyakit kulit. Contoh, sakit kulit tentang penyakit kulit ini dermatologi, dermatitis. Dia membantu seorang dokter dalam menganalisis suatu penyakit. Nah, makanya dalam expert system itu bisa kita buat salah satunya adalah aplikasi. Aplikasi ini sebelum kamu ke dokter, kamu bisa konsultasi dulu baru ke dokter. Oke, sip. Sistem pakar dibangun berdasarkan pengetahuan atau ilmu dari seorang pakar. Ya. Sehingga cara kerjanya sama dengan seorang pakar. Sistem pakar ini dikembangkan demi kepentingan manusia, di mana sistem ini dapat menggantikan atau mengalihfungsikan tugas seorang pakar. Nah, itulah tadi yang disebut dengan sistem pakar. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Jadi sistem ini dituntut harus bisa mengerjakan atau melakukan segala sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar ini dikembangkan berdasarkan prinsip dari cara kerja AI atau Artificial Intelligence. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pakar merupakan cabang dari AI. Ada keuntungan dari AI yang pertama yaitu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan para ahli. Contohnya adalah ya, kita yang tidak tahu tentang penyakit kulit, dengan adanya sistem pakar tadi yang awam ya, kita nggak tahu nih. Contoh Bapak kan dosen ilmu komputer, teknik informatika, nggak tahu. Maka kita orang awam bisa tahu dengan memanfaatkan aplikasi expert system, memindahkan kepintaran dokter dalam menganalisis tadi ke dalam sistem. Maka orang awam bisa tahu. Contoh, gejala atau rule tadi, aturan tadi. Ada ruam pada wajah sini. Mana sini tunjuk tangan? Iya. Ada ruang merah pada wajahnya. Nah, kemudian ada iritasi. Ya. Gatal-gatal, inflamasi pada wajahnya. Maka ada pertanyaan nanti, apakah wajahmu ada ruam merah? Maka kalau kamu jawab ya, maka keluar nanti bobot poin. Jika jawaban 1 dijawab ya, maka nilai bobot poinnya keluar 1 contoh. Kalau tidak maka 0. Nah, hasil dari kondisional tadi
yang akan menghasilkan output. Rule, aturan, kondisional baru menghasilkan output. Kemudian bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis. Ya, aplikasinya itu berulang, bisa dipakai berulang-ulang, tidak bisa dia menua. Kenapa? Karena rule-nya ada dan masih bisa dikembangkan. Pintar. Benar nggak? Nah, makanya menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar serta meningkatkan output produktivitas, meningkatkan kualitas dan mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Itu semua merupakan keuntungan dari expert system. Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Coba kalau misalnya manusia di zona perang. Kalau expert system bisa dia menggunakan drone dia mungkin, ya kan, dan lain sebagainya. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, reliabilitas, kapabilitas sistem komputer, dan mampu untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Nah, kemudian expert system juga tidak bisa dia itu dibohongi. Kalau alurnya A sampai Z dikatakan dermatitis, A sampai Z ya dermatitis. Kalau dikurangi satu, maka penyakitnya yang lain lagi, siboroid. Atau dikurangi lagi, atopik. Nah, seperti itu. Kemudian, ciri-ciri expert system ada 7. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak lengkap dan tidak pasti. Bekerja berdasarkan rule atau aturan. Knowledge base. Knowledge. Tahu knowledge apa? Basis pengetahuan. Ya, dan inference engine yang terpisah. Memudahkan data tersebut dimodifikasi. Outputnya bersifat anjuran. Ya, boleh nak dia memastikan obatnya analgesik, obatnya ini segala macam, boleh nak? Belum, karena itu adalah tugasnya dokter. Dia hanya bisa memberikan anjuran, saran, masukan. Selanjutnya silakan berkonsultasi kepada dokter. Karena itu kita membuat aplikasi tentu harus punya etik, kode etik. Nah, seperti itu ya. Kemudian mudah dimodifikasi, outputnya bersifat anjuran, sistemnya dapat mengaktifkan aturan secara searah dan sesuai. Di sini ada 10 model area permasalahan expert system. Yang pertama, interpretasi, prediksi. Tahu prediksi? Estimasi, prediksi apa tuh kira-kira? Apa prediksi? Memperkirakan. Nah, kemudian diagnosis. Seperti yang Bapak bilang tadi, sakit kulit, dermatologi, autoimun, SLE, sindrom lupus erythematosus. Kemudian planning, merencanakan. Kemudian apa lagi? Monitoring, memonitor. Debugging, reparasi, instruksi, dan kontrol. Nah, Bapak akan bertanya dulu nih. Coba berikan contoh permasalahan tentang monitoring. Stephen, coba. Apa kira-kira? Dalam expert system. Oke. Monitoring, bisa memonitoring dia. Kalau monitoring dalam expert system itu dia karena dia cuma biasanya kalau expert system ini dia coba observasi pada satu durasi waktu aja. Bisa jadi di besoknya gejalanya berubah. Iya. Makanya nanti kalau misalkan kalau dia monitor di hari Senin gejalanya ini, bisa jadi di hari Selasa gejalanya beda. Tapi nanti yang jadi expert system itu cuma gejala pada hari Senin. Iya, berarti dia hanya satu arah. Satu hari, satu arah. Nah, kemudian konsep dasar expert system itu ada 6 hal, ya. Yang pertama adalah expertise atau kepakaran. Kemudian pakarnya siapa tadi? Dokter. Kalau kepakarannya dia sudah lihai, mempunyai pengalaman, ya, mempunyai pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan dengan pengalaman?
Kalau pengetahuan kita dapatkan di kampus, di sekolah, secara formal. Kalau pengalaman kita dapatkan kejadian yang kita alami hari ini. Contoh, dokter spesialis bedah jantung, kardiovaskular, paru, tuberkulosis, ya, dia tahu sakit paru, sakit jantung. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Dari pengalamannya, orang sesak napas bisa jadi di paru, bisa jadi di jantung, karena jantungnya nggak kuat lagi memompa darah, ya, seperti itu. Pemindahan kepakaran, inferensi, aturan-aturan rule, dan yang keenam, kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Oke. Konsep dasar expert system itu yang pertama, pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman yang Bapak bilang tadi. Pengetahuan kita dapat dari kampus, dari sekolah, dari membaca. Kalau pengalaman langsung praktek. Kejadian hari itu teringat-ingat. Nah, seperti itu. Benar enggak? Iya, benar enggak? Seperti itu. Kemudian kepakaran meliputi pengetahuan tentang fakta-fakta tentang permasalahan tertentu, teori-teori tentang permasalahan tertentu, aturan-aturan dan prosedur menurut permasalahan umumnya, aturan heuristik, strategi global, pengetahuan tentang pengetahuan atau meta knowledge, ya. Kemudian ada juga ini pakar, seorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah. Si dokter tadi contohnya. Kalau di bengkel siapa? Montir, mekanik. Dia punya pengalaman enggak? Punya. Dia punya pengetahuan enggak? Punya. Nah, maka dia termasuk ke dalam pakar. Kalau Bapak disuruh membongkar sepeda motor, Bapak punya pengalaman enggak? Belum tahu. Pengetahuan ada enggak? Enggak. Karena Bapak enggak sekolah di montir, tapi pengalaman belum tahu. Bisa jadi karena Bapak rajin membaca, Bapak tahu. Nah, kan gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian ada juga pemindahan kepakaran, transferring expertise. Kegiatan memindahkan kepakaran dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ditransfer ke orang yang bukan pakar. Nah, kemudian ada juga inference, prosedur program yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. Nah, ini adalah komponen expert system yang tadi kita bahas. Ada lingkungan konsultasi. Ya, kamu perhatikan ada dua buah model, satu lingkungan konsultasi, satu lingkungan pengembangan, di mana lingkungan konsultasi itu ada user atau pengguna, ada antarmuka pemakai, ada aksi yang direkomendasikan. Sementara kalau untuk lingkungan pengembangan, ada fakta, ada aturan, ada knowledge, pengetahuan, ada pengetahuan pakar, ada fasilitas penjelas. Nah, untuk rule sebagai teknik presentasi pengetahuan, if. Ingat if yang Bapak bilang kondisional tadi? If, kondisi, jika. Then, maka. Else, kalau tidak. Else if, kalau tidak, jika lagi, then lagi, maka baru and. Selesai. Ya. Nah, ini. Kemudian ada mesin inference. Nah, ini ada dua teknik ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang JST, ada dua metode. Satu back propagation, satu perceptron, yang mana metode back propagation yang lebih bagus karena dia juga memiliki nilai mean square error yang rendah, MSE, di angka kecil dari 1%. Ya.
memiliki nilai akurasi 99%. Ya, ada namanya teknik measurement, namanya teknik pengukuran. Ya, ada accuracy dan kemudian ada juga yang namanya recall, sensitivity dan lain sebagainya. Oke. Kalau untuk di sini ada forward chaining dan backward chaining. Nah, nanti forward chaining ini teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Faktanya dulu. Faktanya orang ini sakit kulit. Berarti fakta. Kejadian yang sebenarnya memang sakit kulit dia. Nah, maka baru dicocokkan fakta-fakta tersebut dengan si kondisional aturan-aturan tadi. Rule tadi. Nah, metode yang digunakan adalah bisa DFS, BFS, dan Best FS. Nah, ini untuk besok ya. Minggu depan Bapak akan jelaskan tentang rule-nya lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba Stephen, kalau misalnya apa nanti tolong disimpulkan ya pembelajaran hari ini. Nah, silakan Stephen. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang yang namanya expert system atau sistem pakar. Ya, expert system ini dia salah satu bentuk dari machine learning artificial intelligence yang dilakukan dengan cara mengambil kepakaran atau pengetahuan pengalaman dari seorang pakar, dipindahkan ke dalam mesin komputer, kemudian pengetahuan atau pengalaman itu dijadikan sebagai knowledge base. Dari knowledge base itu akan dibentuk yang namanya inference atau rujukan. Rujukan ini dia sebagai jembatan antara knowledge base atau pengetahuan yang sudah ada di komputer dengan rule atau aturan yang ada di aplikasi yang mengandung expert system. Kemudian dari aturan ini akan digunakan oleh usernya. Dari usernya akan menggunakan aturan, misalkan pada aplikasi diagnosa, aturannya itu gejalanya, knowledge base-nya adalah jika gejalanya ini, maka penyakitnya ini. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Stephen. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mantap. Oke, jadi tadi udah dijelaskan dengan oleh Stephen. Nanti untuk tugas kelompoknya, ya, silahkan nanti untuk tugas kelompoknya diakses di LMS, Learning Management System kita, di spada.unifrap.ac.id. Ya, silakan nanti akses kelas kecerdasan buatan seperti biasa. Dan absennya nanti silakan juga dimasukkan nanti ke sana sehingga nanti bisa Bapak inputkan ke absensi.unifrap.ac.id. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kamu silakan nanti berimprovisasi kelompok, membuat jurnal atau artikel ilmiah dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Di mana dibuat, Pak? Di mana dimasukkan, Pak? Proses evaluasi kita setiap kali pertemuan. Ada kuis, ya. Kemudian kalau untuk tugas kelompok ini adalah tugas akhir dari pembelajaran kita selama 1 pekan di semester genap 2022 dan 2023. Oke. Kemudian penutupnya tadi udah ya sama Stephen, itu tentang resume. Kemudian kita tutup dengan kita awali tadi dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Bersyukur dengan bacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.